ditempelkan batu warna hitam yang kata si pemiliknya itu mustika ular. Menggerak-gerakan ekornya tuh. Wow. Tangkapan alam 1, 2, 3. Oke. Ini langsung ya kalau sudah setelah saya tempelkan di muka saya, ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Iya. Sok. Oke teman-teman, lihat, ini adalah momen yang sangat-sangat luar biasa, dimana ini adalah ular yang kemarin kita dapatkan, yang kemarin kita tangkap. Berhubung ular Trimeresurus di lokasi pada saat itu memang kita menemukannya bukan hanya satu saja. Jadi kita bawa, kita ambil buat edukasi juga, karena ada pembahasan yang ingin saya sampaikan terkait si ular Trimeresurus punisius ini. Dan lihat, ini ada taringnya. Lihat, ini adalah momen ketika si ular Trimeresurus punisius sedang makan, teman-teman. Makanannya ini adalah cicak. Dan ini barusan kita kasih makan sengaja, teman-teman. Ternyata dia langsung strike, langsung makan si cicak ini. Sebetulnya tadi kita nggak mau shoot, cuman sayang ini momen langka juga. Jadi kita ambil gambar atau ambil videonya buat dokumentasi secara jelas ketika si ular Viper Trimeresurus punisius ini lagi makan, coy. Lihat. Mengerikan. Oke teman-teman, lihat. Kita nunggu momen dan proses ketika si ular Trimeresurus punisius ini lagi makan sampai dengan selesai, dan ini momen yang sangat keren. Di sini kalian pun bisa melihat betapa panjangnya taring si ular Pit Viper ini. Jadi sangat-sangat luar biasa. Apalagi ketika kita simpan di pohon yang memang sudah hampir serupa lah dengan si ular Trimeresurus punisius ini menambah keren, coy. Lihat tuh. Luar biasa. Tuh. Itulah taring lipatnya, teman-teman. Jadi benar-benar ngeri banget. Saya nggak mau lagi, coy, merasakan taring dari si ular Trimeresurus punisius ini. Wow, beresnya. Oke teman-teman. Nah, dikarenakan sebetulnya kemarin ini sebetulnya dari komentar sih, ada beberapa komentar juga yang ingin dibahas kembali terkait mustika ular. Terus ada juga sebetulnya komentar yang katanya memang gue selamat sama yang namanya mustika ular ketika tergigit oleh ular berbisa. Nah, itu mungkin nanti kita coba lihat di komentar-komentar yang lainnya. Mudah-mudahan saya masih bisa menemukan komentar tersebut, nanti saya tayangkan, teman-teman. Tidak sedikit orang-orang yang ketika saya menayangkan pembahasan terkait mustika ular, ada beberapa orang yang justru bahkan memang betul ketika saya tergigit oleh ular berbisa, katanya ketika saya dibawa ke salah seorang orang yang pintar atau dukun lah, pada saat itu saya diberikan atau ditempelkan batu mustika, katanya, yaitu tadi tepatnya mungkin batu mustika ular, dan katanya memang selamat, teman-teman. Tapi saya nggak tahu sih untuk lebih detailnya lagi. Jadi ya mungkin saja ular yang menggigitnya itu mungkin bahkan bukan ular yang tidak berbisa, teman-teman, karena atau mungkin juga ular yang berbisa medium saja, sehingga pada saat itu mungkin tidak terjadi ke fase yang sangat buruk, teman-teman.
Dan untuk video kali ini saya ingin membuktikan kembali, kebetulan saya sudah pinjam nih sama seseorang yang ada di sekitar kampung saya, boleh dibilang orang pinter lah. Jadi katanya ini ada batunya batu mustika ular, bukan batu mustika ular, batunya katanya penangkal ularnya, penangkal ular. Ketika memang misalnya kita pengen ke hutan atau ke alam, kita bawa batu tersebut, ular itu akan pada menyingkir, katanya seperti itu. Nanti kita coba buktikan tuh. Karena saya sudah pinjem si batu mustika tersebut, sekaligus juga nanti ada pembahasan terkait si ular Trimeresurus punisius ini. Jadi kita bahas aja sekalian, kita kaitkan dengan pembahasan hari ini teman-teman, oke? Nah teman-teman, sekarang ularnya sudah kita masukkan ke dalam akuarium yang tentunya ini udah aman teman-teman. Nah jadi kita sudah bawa nih, ini katanya batu mustika ularnya nih, berupa cincin seperti ini. Tapi orangnya saya tidak sebutkan namanya ya teman-teman, dan tidak dikasih tahu lah identitasnya, soalnya itu rahasia coy. Cuman memang kata beliau ini merupakan cincin yang bisa menangkal segala macam jenis yang berkaitan dengan ular lah. Pokoknya kalau misalnya mau ke hutan bisa bawa ini, katanya bisa aman daripada ular. Terus selain itu juga katanya ketika kita tergigit oleh ular, tinggal kita tempelkan si cincin ini atau si batu ini di bagian yang tergigit, otomatis katanya si bisanya akan tersedot oleh si cincin ini. Sebetulnya hal-hal semacam itu kalau kenanya ke orang-orang yang mungkin masih awam, apalagi yang mungkin percaya terkait hal-hal mistis ataupun mitos, pasti akan percaya teman-teman. Tapi kalau misalnya jatuhnya ke orang yang berpikir aja secara logika, secara akal sehat, mungkin itu nggak akan kena coy. Karena ya seperti saya halnya, ketika saya mendengar hal-hal seperti itu, makanya saya pengen membuktikannya secara langsung teman-teman, apakah memang benar atau tidak gitu. Ya sebetulnya bagi beberapa orang yang mungkin pernah mengalami hal semacam ini, contohnya misalnya ketika tergigit oleh ular berbisa lalu pergi ke dukun atau ke orang pintar, terus dikasih ataupun ditempelkan batu, semacam batu lah, lalu si korban tersebut itu sembuh, mungkin ya pendapat saya bisa jadi yang pertama yang menggigitnya itu bukan ular berbisa. Bisa juga ularnya berbisa lemah, bisa juga ularnya berbisa medium teman-teman. Kalau berbisa tinggi nggak mungkin coy. Nah kemungkinan dari si golongan berbisa dari golongan bisa ular yang tadi, jadi tidak sampai membunuh si orang tersebut, sehingga ketika pada saat dia datang ke dukun mungkin bisa sembuh ya, walaupun dengan proses yang mungkin cukup lumayan lama teman-teman. Jadi hal semacam itu kalau kita pikirkan secara logika bisa saja terjadi, mungkin karena tergantung ular yang menggigitnya teman-teman. Nah ini saya sudah pegang, jadi pengen lihat juga gimana sih reaksinya ketika kita coba dekatkan dengan si ular piper ini nih. Apa yang akan terjadi nih teman-teman. Oke teman-teman, kita buktikan sekarang. Yang pertama kita coba dekatkan dulu di sini. Nggak ada coy, nggak ada reaksi apapun, justru malah mendekat sih ya ini mah. Tuh nggak ada. Coba kita masukkan ke dalam teman-teman. Atau mungkin kudu baca lah wak dot. Kong kalingkong meureun naon. Kita coba masukin deh. Karek diletakkan ya. Iya. Bau meureun dot. Bau menyan meureun. Halus sih. Nah aja yang tuh gitu. Ular vipernya berdiri kayak king cobra coy. Nang tuh ya. Enak tuh kalau saya dari ding. Itu saya bisa jelaskan teman-teman secara logika. Jadi ular viper ini salah satu ular arboreal juga. Jadi mereka ini memiliki kemampuan mengangkat anggota badannya sampai 80%.
Jadi bisa berpindah dari dahan satu ke dahan satu lain. Makanya ular ini bisa berdiri seperti ini, bukan karena si ini kalau menurut saya. Menurut saya ya, tuh. Tuh kayak king cobra ya, viper rasa king cobra ya itu. Jadi ketika si ular viper ini di atas dahan atau pohon, mereka juga sama halnya seperti ini teman-teman. Untuk menggapai ranting satu ke ranting lain, mereka bisa mengangkat bagian badannya sampai 80% tuh. Lihat tuh. Turun lagi, letoy lagi. Oke. Mungkin nggak ada reaksi sama sekali, Dot. Dah jeung urang ge teu percaya di sebenarnya mah. Cuman memang bau, coy. Baunya ini nih yang benar-benar nyengat. Jadi fix berarti wadulnya. Berarti ini menurut kalian apa sih teman-teman? Pendapat kalian terkait si batu mustika yang saya pegang ini apa palsu, atau mungkin harus ada trik khusus, atau mungkin ada jampe-jampe khusus, atau bagaimana, saya nggak ngerti teman-teman. Tapi yang jelas ketika kita buktikan di dalam sini kepada si ular viper ini nggak ada reaksi apapun, coy. Tuh. Oke teman-teman, nih kebetulan tadi kita nyari dulu sebetulnya. Nyari komentar terkait ini yang tadi mustika ular teman-teman. Nih kalian bisa lihat sendiri. Ini dari Bayu Adriansyah. Ibu saya pernah tergigit ular ini. Ini sebetulnya saya lagi ngebahas ular viper teman-teman, yang si Trimeresurus albolabris. Ibu saya pernah tergigit ular ini hingga menyebabkan pembengkakan pada tangannya sampai sebesar 2 kali tangan normal. Diobati dengan cara yang aneh dengan ditempelkan batu warna hitam yang kata si pemiliknya itu mustika ular. Batunya itu menempel di titik luka terus lepas sendiri. Kalau bisanya sudah gak ada, sembuh normal. Itu sekitar 3 mingguan. Tuh. Jadi sebetulnya bukan hanya komentar ini aja teman-teman. Banyak komentar-komentar lain. Cuman saya lupa di video-video mana komentar-komentar tersebut itu ada. Karena memang ya rata-rata di masyarakat Indonesia kita tidak bisa memungkiri ketika ada orang-orang yang tergigit oleh ular berbisa, apalagi masih minimnya pengetahuan tentang penanganan gigitan ular berbisa, tentunya pasti mereka langsung datangnya itu ke orang-orang pinter atau lebih dikatakan kayak dukun lah. Jadi pada saat teknik imobilisasi ini belum menyeluruh sampai sekarang, belum cukup dikenal sampai sekarang. Dulunya itu memang dari zaman dulu, dari zaman nenek moyang kita, pasti rata-rata orang yang tergigit ular berbisa itu larinya ke dukun teman-teman, ketimbang pergi ke rumah sakit atau ditangani secara medis. Jadi rata-rata apalagi di perkampungan seperti itu. Yang seperti kalian lihat sendiri tadi komentarnya seperti itu. Bahkan yang tadi untuk menjawab komentar tersebut, tanggapan saya pribadi adalah mungkin saja si ular yang menggigit si ibu tersebut itu mungkin ularnya ular yang berbisa menengah, atau mungkin ularnya yang berbisa rendah, atau mungkin juga ular yang tidak bisa berbisa sama sekali. Atau bisa juga misalnya ketika dia tergigit oleh ular berbisa yang memang berbisa tinggi, terus pakai batu mustika tersebut, ya mungkin itu suatu keajaiban yang mungkin di luar nalar atau bagaimana, itu terserah kalian sih teman-teman. Saya serahkan kembali kepada kepercayaan kalian masing-masing. Kalau saya pribadi sih kurang bisa mempercayai kalau saya belum melihatnya secara langsung gitu teman-teman. Makanya ini juga batu mustika ini saya buktikan dan saya bawa ke sini tuh pengen membuktikan benar atau enggak ya. Ternyata tadi reaksinya seperti itu, coy. Nah, mungkin untuk pembahasan si batu mustikanya sampai di situ saja teman-teman. Yang pada intinya mungkin untuk hal seperti ini tadi saya balikan kepada kepercayaan kalian masing-masing. Tapi di sini ada satu lagi yang ingin saya kasih tahu. Ular bisa menyerang, ular bisa menggigit, ular bisa bereaksi terhadap sesuatu apabila selain gerakan ya teman-teman. Jadi ada juga sensor-sensor ular di sini yang berbagai macam sensor lah, atau lebih tepatnya Jacobson. Jadi ketika si ular ini bukan lidah, itu yang melet-melet itu bukan lidah, tapi itu adalah Jacobson, di mana itu merupakan sensor panas. Jadi ketika dia mendeteksi gerakan ataupun panas, pasti dia akan mengikuti arah panas ataupun gerakan tersebut. Seperti si ular Viper Trimeresurus punisius 1 ini, jadi ular ini adalah tipikal ular yang mendeteksi panas. Kenapa demikian? Karena kita akan coba buktikan di sini menggunakan korek api. Nah,
seperti ini ternyata ketika ular mendeteksi panas. Kalau kita umpamakan si korek api ini merupakan tikus ataupun mungkin tangan kita ataupun kaki kita, nah posisi si ularnya di sini sedang stay, sedang diam, dan kita coba lihat seperti apa ketika dia mendeteksi panas, coy. Oh, lihat teman-teman. Dia langsung menggerak-gerakan ekornya. Tuh. Wow. Oh. Strike kan? Nah, itulah umpamanya, coy. Jadi ternyata untuk si ular Trimeresurus punisius ini atau untuk ular viper ini, jadi rata-rata jenis pit viper itu mengandalkan sensor panas, teman-teman. Nah, teman-teman, barusan kita udah membuktikan ternyata si ularnya strike terhadap sensor ataupun korek api yang barusan kita nyalakan. Ini kalau misalnya nggak pakai akuarium atau nggak pakai kaca, pasti nyetrek-nya ke si korek apinya, teman-teman. Tapi karena memang di sini pakai kaca seperti ini, jadi aman, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa ular pit viper Trimeresurus punisius dan ular-ular viper lainnya sebetulnya mereka adalah tipikal jenis ular yang mengandalkan sensor panas, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berada di semak-semak belukar, makanya kenapa dia bisa sigap untuk menggigit kita, karena memang kita ini dianggapnya sebagai makanannya sendiri, karena kita mungkin hawa tubuh kita terasa oleh dia panas, teman-teman. Makanya kita bisa di strike oleh si ular viper satu ini. Oke, mungkin untuk pembahasan hari ini itu saja, teman-teman. Jadi ini mah hanya membuktikan rasa penasaran saya saja terkait si ular takut sama si batu mustika ini nih. Ternyata itu tidak betul, teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.